Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Luar biasa. Pasti sahabat Bung Bob masih happy dan masih masih senang ya. Apalagi kita baru menang. Terus satu lagi sahabat Bung Bob, sebelum gua mulai ya, hari ini gua khusus mau bahas bagaimana kebangkitan Inter nih dengan 4 pertandingan konsisten meraih 10 poin. Nah, tapi satu hal yang gua pengen sampein bahwa tadi malam nih ada yang namanya Grand Gala del Calcio ya. Ini adalah penghargaan buat pemain-pemain tim Serie A yang musim lalu, tapi baru diumumkan tadi malam berbarengan dengan pemain terbaik dunia ya. Nah, kalau untuk pemain terbaik dunia, selamat buat Karim Benzema, akhirnya tercapai juga. Semoga aja pemain Inter menyusul berikutnya. Karena kenapa? Dulu yang pernah menjadi pemain terbaik pemain Inter adalah Lothar Matthäus dan Ronaldo. Semoga aja nanti di tahun-tahun berikutnya pemain Inter ada juga yang pemain terbaik. Nah, kalau untuk Grand Gala del Calcio ini, kita mendapatkan penghargaan terbaik buat gelandang kita, Brozo dan Barella. Ada 3 gelandang, yang satu SMS ya, yang lain tuh dibagi rata, ada dari pemain-pemain Milan, ada pemain-pemain dari mana aja nih, Juventus ya. Tapi selamat buat Barella dan Brozo. Sayang Brozo tidak hadir tadi malam, yang hadir hanya Barella, sahabat Bubob. Oke sahabat Bubob, sebelum kita mulai, seperti biasa sahabat Bubob, silakan subscribe dan klik loncengnya ya. Oke sahabat Bubob, nah ini yang pengen gua bahas, salah satu itu adalah kita udah melihat kebangkitan Inter. Bagaimana kita melihat di awal musim, kita punya harapan yang bagus buat Inter supaya kita bisa meraih Scudetto lagi dan bisa berbicara banyak di Liga Champions. Tapi ternyata setelah 3 pertandingan di musim ini, ternyata Inter terseok-seok, bahkan kita kalah dan itu benar-benar membuat mental pemain-pemain Inter drop, sahabat Bung Bob. Nah, ternyata menurut media Itali, sahabat Bung Bob, ya ini yang pengen gua bahas. Kembalinya Inter ke bentuk didorong oleh pertemuan squad yang dipimpin oleh pemain-pemain Itali. Ya, siapa aja nih sahabat Bob? Jadi ternyata kan pastilah yang namanya kita dalam satu tim pasti kita pengen mencari solusi. Apa sih yang terjadi? Karena kenapa sahabat Bob? Kalau kita berbicara kualitas ya, pemain-pemain Inter tidak diragukan lagi. Kualitasnya luar biasa. Kita punya tim yang kuat dan punya tim yang benar-benar bagus gitu loh. Nah, inilah ternyata di Ambrosio dengan Acerbi, kan mereka kan pemain-pemain Italia yang udah senior, umurnya kurang lebih udah 34 tahun. Dan dia kumpulin ya pemain-pemain Italia, ada Nicolo Barella, ada Bastoni, ada Di Marco. Mereka berlima, mereka kumpulkanlah pemain-pemain Inter semuanya. Dan mereka berbicara dari hati ke hati. Apa sih? Gimana caranya kita keluar dari krisis ini? Dan akhirnya mereka melakukan 2 kali pertemuan di ruang ganti dan mereka benar-benar jujur. Mereka benar-benar terbuka satu sama lain. Bagaimana nih? Akhirnya itulah mereka berbicara dari hati ke hati dan ternyata ini berhasil sahabat Bung Bob ya. Ini bukan hanya bukan keberhasilan mereka aja, tapi ini juga sangat besar adalah peran Inzaghi dan manajemen sahabat Bung Bob. Jadi selamat ya buat pemain-pemain Inter, akhirnya mereka benar-benar merasakan lagi kekeluargaan mereka dan mereka benar-benar istilahnya sekarang adalah kebangkitan Inter, momentumnya Inter untuk bangkit dan memang luar biasa. Artinya kalau ada pemain-pemain senior yang seperti ini punya inisiatif, kita tahu bahwa Ambrosio ya tidak banyak bermain ya di musim ini ya, kan kita bisa lihat sendiri gitu. Tapi dia punya inisiatif untuk untuk kebangkitan Inter. Ya itulah, kalau dia udah menjadi darah Inter ya pasti apapun mereka akan lakukan walaupun mereka jarang bermain sahabat Bob. Ini luar biasa. Gua jempol banget buat mereka nih, pemain-pemain Itali dan juga semua pemain Inter yang sudah berkontribusi untuk kebangkitan Inter sahabat Bob. Nah, terus selain dari mereka ya ini ada juga salah satu ini Inter, Simone Inzaghi telah menemukan identitas baru yang berfungsi, tapi masih perlu berbuat lebih banyak untuk membuktikan
bahwa mereka benar-benar sudah kembali, sahabat Bung Bob. Jadi memang yang menurut Gazzetta dello Sport bahwa memang Inzaghi sudah menemukan identitas pemain-pemain dan dia sudah berani mengambil keputusan bahwa ya seperti mencadangkan Handanovic itu nggak gampang, sahabat Bung Bob. Dia benar-benar harus berpikir terus bagaimana dia jarang memainkan pemain-pemain muda, itu kan juga juga dilema gitu loh. Nah bahkan apalagi Brozo cedera. Nah, sahabat Bung Bob, ternyata yang juga titik baliknya adalah bagaimana ya kalau kemarin kan Inzaghi itu masih bingung siapa di kiri, Di Marco, Gosen, terus siapa lagi Matteo Darmian gitu loh. Nah, tapi sekarang kiri itu udah kelihatan bahwa Di Marco. Jadi memang yang membawa perubahan salah satu di tim Inter adalah yang berpengaruh besar adalah Hakan bagaimana dia bisa memerankan peranan Brozo yang lagi cedera. Terus Mkhitaryan juga luar biasa. Terus Di Marco ini benar-benar membuat pemain-pemain Inter ini benar-benar luar biasa. Nah, satu lagi siapa yang menarik adalah Onana ini juga membuat aura yang luar biasa. Dan juga satu hal jangan lupa sahabat Bung Bob ya, sejak Skriniar menjadi kapten Inter gak pernah kalah, sahabat Bung Bob. Aura yang dia munculkan, kepemimpinan dia ini luar biasa. Jadi benar-benar Inzaghi telah merubah identitas tim ini gitu loh. Ya itu yang sebenarnya yang kemarin yang kita butuhkan dari Inzaghi, sahabat Bung Bob. Ini luar biasa, selamat buat Inzaghi ya, telah menjadi benar-benar benar-benar menjadi pelatih yang di luar prediksi, bahwa orang akan memprediksi kemarin bahwa dia akan dipecat. Nah, ini salah satu gua pengen bacain adalah ini adalah salah satu pelatih memang pelatih tim wanita Itali, Milena Bartolini. Terlalu terburu-buru menilai Simone Inzaghi. Inter masih kuat, dia bilang gitu. Jadi benar. Jadi artinya banyak sekali ya kemarin bahwa di awal-awal musim setelah kekalahan bahwa banyak sekali kritik sama Inzaghi. Tapi ya itu yang pernah juga gue bilang bahwa kita nggak usah terlalu terburu-buru. Bahkan Inzaghi pun menolak untuk mundur karena dia ini udah punya kualitas yang luar biasa, sahabat Bung Bob. Di Lazio ya, dia bisa meloloskan ke 16 besar. Terus bagaimana tim Lazio juga 2 kali mendapatkan piala. Nah, di Inter dia juga membuktikan diri. Nah, ini saat-saatnya sekarang yang namanya proses itu pasti ada turun naik gitu loh. Yang penting adalah bagaimana kepercayaan manajemen terhadap Inzaghi gitu loh. Nah, ini yang dia bilang gitu loh. Dia bilang gini, dia selalu melakukannya dengan baik dimanapun dia berada. Kata si pelatih wanita ini. Rahasianya adalah kembali menemukan satu sama lain sebagai sebuah tim. Nah, inilah yang dibikin sama Inzaghi. Ini benar-benar luar biasa. Inzaghi benar-benar membuat Inter udah kembali. Kita udah melihat Inter yang seperti musim lalu. Setuju nggak, sahabat Bung Bob? Oh ya, sahabat Bung Bob, silakan komentar bagaimana komennya sahabat-sahabat Bung Bob melihat perkembangan Inter saat ini, bagaimana kebangkitan Inter, apa menurut sahabat Bung Bob? Silakan di komen, sahabat Bung Bob. Nah, terus satu lagi adalah ini yang dibilang sama si jurnalis Itali, Matteo Marani. Sesuatu telah berubah di Inter. Penghargaan untuk Simone Inzaghi. Ya benar. Ya, menurut si Marani, setelah sesuatu telah berubah, benar. Bahwa ya kalau kita melihat bagaimana dulu awal-awal musim setelah kita kalah, kita melihat pemain-pemain Inter tuh nggak ada yang lepas, semacam stres. Kalau gua melihat gitu loh. Tapi sekarang kita sudah melihat kembali bahwa ini adalah pekerjaan Inzaghi yang kemarin yang dia lakukan. Tentu dibantu dengan manajemen, dengan stafnya dia, dan juga kerjasama juga tim terhadap dia, pemain-pemain Inter, sahabat Bob. Jadi benar banget kata si Marani gitu loh. Jadi ini kita benar-benar berikan dukungan, support buat Inzaghi dan selamat buat dia. Nah, ini satu lagi. Ini juga menurut jurnalis Itali, Luigi Garlando. Performa Inter melawan Salernitana terasa seperti laut yang tenang setelah badai. Ya, bahwa ya yang dia maksud badai itu ya
badai telah berlalu, bahwa kemarin Inter benar-benar menurut gua ya kita benar-benar memasuki krisis lah ya awal-awal musim kemarin gitu loh. Tapi dengan pertandingan kemarin melawan Salernitana, benar pemain-pemain Inter tenang dan mereka benar-benar kompak dan benar-benar kita merasakan sekali aura yang mereka pancarkan ke kita, apa yang mereka lakukan selama 90 menit di lapangan. Itu benar-benar terasa, sahabat Bung Bob. Ini benar kata si Garlando gitu. Benar-benar luar biasa. Nah, terus satu lagi sahabat Bung Bob. Nah, ini juga menurut Gazzetta dello Sport ya, bentuk individu Nicola Barella sebuah barometer untuk bentuk Inter sebagai sebuah tim. Benar banget sahabat Bung Bob. Kalau kita lihat, kalau Inter bermain jelek, kita melihat Barella pasti mainnya jelek. Rata-rata seperti itu gitu loh. Jadi bukan kita istilahnya Inter tergantung sama Barella ya, bahwa yang namanya tim itu ya semua bersatu. Tapi itu yang kita rasakan kemarin. Bagaimana waktu Barella bermain jelek, semuanya bermain jelek gitu loh. Artinya itu yang kita rasakan, dan Inter yang akhirnya tidak ada yang mendapatkan hasil yang bagus. Bahkan Nicolo Barella mencetak gol lewat free kick, tapi setelah itu ya seperti Inzaghi bilang, tiba-tiba pemain pingsan semua gitu loh. Padahal harusnya kemarin awal-awal itu setelah kita selalu unggul, harusnya kita bisa terus menggolkan lagi, main jauh lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Tapi itu sudah berlalu, itu udah masa lalu. Sekarang kita menatap ke depan. Benar-benar Nicolo Barella luar biasa ya, nggak salah juga dia menjadi gelandang terbaik di Italia ya bersama Brozo. Ini luar biasa sahabat Bob. Selamat buat Barella ya. Nah, terus yang paling penting salah satu adalah ini menurut ini ya mantan gelandang Nerazzurri Marco Tardelli. Dia ini kan dulu mantan pelatih, juga mantan pemain Inter dan Juve. Inter telah menemukan kembali diri sendiri. Nicolo Barella bermain sangat sama dengan saya. Ya, memang posisi dia dengan Barella sama ya, tapi kan beda zaman ya, beda zamannya si Tardelli ya dengan Barella beda. Tapi ya memang model visi permainan mungkin ada jauh ada kemiripan lah sahabat Bung Bob. Nah, ini dia bilang bahwa memang Inter sudah kembali gitu loh, benar banget gitu loh, dan kita juga benar-benar surprise bahwa Inzaghi benar-benar bisa membalikin ya kondisi Inter yang kemarin ini dengan kondisi sekarang gitu loh. Dan kita juga melihat bagaimana ya booster Inter adalah salah satu bagaimana waktu melawan Barcelona. Sementara kita habis kalah lawan Udinese, lawan Roma, kita harus ketemu lagi lawan berat. Tapi ya semua di luar prediksi, dan ini benar-benar Inzaghi luar biasa. Itu kita benar-benar salut buat Inzaghi ya. Nah, terus sahabat Bung Bob, salah satu yang pengen juga gua bahas selain itu adalah nih mengenai kemarin kan gua ada sempat singgung bahwa akan ada perbincangan perpanjangan kontrak si Skriniar. Ternyata ini yang dibilang sama Opa, perpanjangan kontrak Skriniar kami percaya diri, tapi banyak tergantung sama dia. Jadi memang sebenarnya dengan kontrak pemain yang udah tidak sampai 1 tahun lagi, semua tergantung Skriniar. Ya, tawaran Inter apakah dia akan terima, itu balik lagi ke dia gitu loh. Itu benar-benar udah nggak bisa, bargaining powernya itu ada di Skriniar, bukan di Inter gitu loh, kata Opa Marotta. Jadi dia bilang yang namanya pekerjaan saya harus optimis bahwa Skriniar akan bertahan, tapi semua akan kembali ke dia. Terus ditanya juga bagaimana tentang penjualan Inter, itu di atas nilai gaji saya. Artinya bukan wewenang dia gitu loh, bahwa memang kan ada istilahnya isu bahwa Suning udah suruh jual saham mayoritas. Cuman gua nggak bahas ini di video gua kali ini. Tapi kita berharap yang terbaik buat Inter sahabat Bung Bob. Ini terus Lukaku kemarin juga udah tes, kemungkinan dari hasilnya itu mungkin kemungkinan dia bisa akan turun di Fiorentina, karena memang bagaimanapun kita butuh semua pemain sahabat Bung Bob ya. Kita butuh Brozo, kita butuh Lukaku, dan juga ada Lord Gagliardini yang juga lagi cedera. Semoga cepat sembuh lah semuanya ya, karena bagaimanapun kebangkitan Inter ini ya semua adalah ikut perannya pemain, staff, pelatih, dan manajemen gitu loh. Jadi semua dibutuhkan gitu loh. Jadi kita benar-benar semoga ini terus konsisten
dan benar-benar nanti di hari Minggu kita akan ketemu dengan Fiorentina, terus mempertahankan konsistensi karena habis itu kita ketemu Pleasant, habis itu kita ketemu lagi Sampdoria gitu loh. Jadi itu yang dibutuhkan Inter, sahabat Bung Bob. Jadi momentum kebangkitan ini terus dipertahankan, bergerak ya, untuk kemajuan Inter, untuk kesuksesan Inter, kita tetap akan dukung kapanpun, sahabat Bung Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye, ci vediamo. Yes.